أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada siang hari ini kita dimudahkan kembali oleh Allah Azza wa Jal untuk berkumpul di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kajian kitab Lu'lu' wal Marjan. Hadis yang ke-110. Hadis yang ke-110 tentang Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah An-Najm ayat 18. Afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ya, di Al-Quran disebutkan tentang kalimat Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha ini sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya di dalam hadis-hadis sebagaimana makna daripada sidr itu apa? Bidara. Ya. Daun sidr berarti daun bidara. Jadi diibaratkan di dalam hadis itu bahwasannya Sidratul Muntaha itu adalah pohon besar
tinggi, yang indah, yang mana setelah Sidratul Muntaha, Muntaha itu sudah puncak lagi. Jadi tidak ada lagi di atas itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada lagi di situ ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Muntaha artinya sudah puncak. Sidratul Muntaha. Taib. Itu sekilas ikhwani fillah tentang Sidratul Muntaha. Yang intinya ini adalah perkara gaib yang harus diimani. Yang menjelaskan Sidratul Muntaha itu adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm. Demikian juga dijelaskan tafsirnya secara rinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, ini perkara gaib harus kita imani. Ya, tidak boleh kita mengingkari adanya Sidratul Muntaha sebagaimana orang-orang musyrik mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perkara gaib yang lainnya yang harus kita imani ikhwani fillah adalah tentang Allah Subhanahu wa taala sendiri, yang menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu lam yalid wa lam yulad contohnya. Ini juga perkara gaib. Tidak beranak dan tidak diberanakkan. Seorang muslim, karena itu merupakan pokok daripada akidah seorang muslim, dia harus betul-betul mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Allah Subhanahu wa taala Ahad, Esa, dan tidak ada yang menyerupai apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Jadi kalau kita butuh hajah, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau kita ada hajah, kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah akidah Islam, jelas sekali. Ya, dan ini harus kita imani. Dan ini bedanya antara orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menganggap bahwasannya Isa adalah anak Allah. Ini perbuatannya orang-orang kafir. Sampai Allah Subhanahu wa taala dengan lantang mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha laqad kafara alladziina qalu innallaha laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Ya. Dalam ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu laqad kafara alladziina qalu, yang ini ya. Sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Ya. Itu ya. Telah kafir, jelas dijelaskan kekafirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat kelompok orang-orang liberal yang berusaha menutupi pokok daripada akidah kaum muslimin, maka kita harus segera meluruskannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dalam Al-Qur'an juga disebutkan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, yang bertanya orang kafir, bukan malah ditutupi seperti halnya orang-orang liberal. Ya, ditutup-tutupi. Ya. Atas dasar apa? Toleransi seumpama. Tidak disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Kita jelaskan ini perbedaan kita antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan mengatakan bahwasannya Isa
adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Harus jelas. Ini perbedaannya. Tapi kamu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini perkara penting, termasuk perkara gaib yang harus kita imani dan harus kita nampakkan. Jangan kita tutup-tutupi, karena Allah mengutus nabinya itu untuk tauhid. Kalau ditutup-tutupi dengan dasar toleransi, katanya ini toleransi biar tidak menyakiti orang lain. Dari dulu mereka sudah tersakiti. Tapi Islam itu sudah pertama kali sudah mengajarkan toleransi. Mereka sudah tersakiti. Dibantah terus dengan ayat-ayat Al-Quran. Emangnya orang Yahudi dan Nasrani nggak tahu? Tahu mereka. Dibantah itu semuanya tahu. Dan selalu menyelisihi. Tidak ada ceritanya Islam dengan agamanya orang-orang kafir itu jadi satu. Nggak mungkin, nggak bisa. Karena Islam sudah memberi batasan-batasan. Sampai menyerupai pun tidak diperbolehkan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Makanya kalau kita ini dalam masalah akidah, masalah perkara keimanan, kita tidak ada toleransi, nggak bisa. Kita harus sama, karena mereka juga orang-orang kafir juga tidak mau toleransi. Mungkin mau toleransi seperti halnya yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy. Besok kamu nyembah ini, besok kayak kita bareng-bareng seminggu, kemudian seminggu kemudian kamu juga ibadah bareng-bareng sama kami. Dalam Al-Quran nggak ada kayak gitu. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "ya ayyuhal kafirun," wahai orang kafir. "La a'budu ma ta'budun," aku tidak mau beribadah terhadap apa yang kau sembah. "Wala antum a'buduna ma a'bud," demikian juga kamu tidak mungkin beribadah dengan apa yang kau sembah. Kalau kamu mau beribadah sama kami, masuk Islam dulu. Pada akhirnya lakum dinukum waliyadin. Agama kamu agamaku, agama kamu dan agamaku agamaku. Itu dalam Islam. Toleransinya sudah dari dulu. Tidak perlu diajarin. Tidak perlu motong-motong ayat Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Dengan dalih toleransi, akhirnya justru malah merusak akidah yang asas. Merusak keimanan yang asas, yang penting. Seakan-akan kita rela bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. A'yadzan billah. Seakan-akan kita rela bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tiga. Tiga itu satu, satu itu tiga. A'yadzan billah. Agama Islam jelas, masalah toleransi itu Islam sudah jelas. Bagaimana Nabi SAW, masalah muamalah. Nabi SAW meninggal dunia, baju besinya masih digadaikan. Orang Yahudi, muamalah jelas. Kurang toleransi apa? Islam sangat toleransi. Tapi toleransi jangan kebablasan, sampai mengambil ayat-ayat Al-Quran dicocok-cocokkan yang cocok saja. Maka itu telah afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian ayat Al-Quran wa takfuruna bi ba'd, kemudian kamu mengingkari yang sebagian yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktubul haqqa, dan kamu menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahuinya. Itu sifatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani kayak gitu. Khususnya orang Yahudi. Dengan dalih untuk kemaslahatan, dengan dalih mungkin dalih toleransi, menyembunyikan kebenaran.
menyembunyikan kebenaran, kemudian menyampur adukkan antara yang hak dan yang batil, itu adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini tentang Sidratul Muntaha. Jangan malu-malu juga kita sampaikan dalam Islam. Kalau kita punya kawan orang Nasrani, jangan malu-malu. Sampaikan saja kalau Islam itu mengimani adanya Sidratul Muntaha. Ada langit ketujuh. Sidratul Muntaha itu adalah tempat yang paling tinggi. Ya, sudah muntaha, sudah nggak ada lagi Sidrah Muntaha. Ya, tempat yang paling tinggi di sana. Ya, disebutkan seperti itu, nggak perlu malu karena ini akidah kita. Mereka tidak percaya, ya terserah, karena mereka memang orang kafir, tertutup. Kafir, namanya kafir itu tertutup dari kebenaran. Ya, mereka nggak percaya sudah. Karena apa? Kita juga suruh percaya terhadap apa yang mereka yakini, kita nggak mungkin. Ya, jadi itulah toleransi, ikhwani fillah. Jadi toleransi nggak harus motong-motong ayat, ya, ayat Al-Quran atau maknanya dirubah seperti halnya orang-orang liberal, ya. Kemudian dengan dalih toleransi disamakan, oh itu sama, kita juga punya ayat seperti itu. Ya, itu adalah kekufuran, ikhwani fillah. Kekufuran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apakah tidak cukup kadang-kadang kita menyamakan Al-Quran itu adalah penyempurna. Sempurnakan itu kitab terdahulu. Sampai ada seorang imam mengatakan al-aslu fi an-naql. Ya. Pada dasarnya menakal, ya, kutipan dari Taurat dan Injil. Ini dari Taurat dan Injil itu tidak diperbolehkan. Berdalil, ya, dari Taurat atau Injil tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan kitab-kitab terakhir ini? Bukan Taurat, bukan juga Injil, Bible. Ya, seumpama, ya. Atau kitab-kitab yang lain, maka itu tidak diperbolehkan bagi seorang muslim. Ya, apalagi sampai menyamakan Al-Quran, ya, sampai menyamakan Al-Quran dengan ini nih, dengan kitab selain Al-Quran. Jauh, ya, jauh sekali. Itu tidak diperbolehkan menyamakan ini. Itu ada juga di dalam Al-Quran seumpama, itu ada dalam Al-Quran, jelas tidak akan sama. Ya, Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain tidak akan sama, karena yang satunya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satunya adalah kitab yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mentauhidkan Allah. Adapun yang satunya adalah kitab yang sudah diorek-orek, ya, sudah dirubah, sudah ditahrif. Dan kitab-kitab terdahulu masih belum sempurna seperti halnya Al-Qur'anul Karim, ya. Belum sempurna sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaga. Makanya ini dari ayat Al-Qur'an ini, lihat, ada orang yang berusaha, ya, kalau ana cerita tentang kisah-kisah para salaf dulu, ada orang yang berusaha mempelintir ayat-ayat Al-Qur'an dalam hitungan menit atau detik saja langsung ada ketahuan. Dan inilah kebenaran, bahwasanya Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang rela, enggak rela, yaitu seperti halnya kisahnya ya di Khalifah Al-Ma'mun, ya, pernah ana cerita ke antum, ya. Kalau ini pulang dari majelisnya Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun apa? Jadi ada majelisnya itu majelis, tapi khalifah dulu tuh luar biasa. Ya, kalau kita ini Harun ar-Rasyid tuh luar biasa. Harun ar-Rasyid, Khalifah Ma'mun tuh ngundang ulama, ngundang syekh gitu, ya, suruh ngadain kajian. Ternyata yang ikut hadir itu orang Yahudi. Ada orang Yahudi satu. Akhirnya kamu masuk Islam aja,
Dia kata ini, kata ya Khalifah Ma'mun masuk Islam nanti aku kasih hadiah gitu. Terus kata Khalifah Ma'mun, kamu nggak tahu, saya dari bapak, nenek, moyang sampai saya ini adalah orang Yahudi, nggak mungkin itu. Nah, ya udah nggak mau ya nggak apa-apa, silahkan. Pulang-pulang ternyata mikir-mikir dia. Makanya terhadap orang non Muslim itu seharusnya memberi apa? Menjadi hujjah. Bagaimana tahu bahwasanya Islam itu yang benar? Ya, bukan malah wah ini sama, lihat ini terjadi. Ada sebagian kaum muslimin bareng-bareng di gereja. Na'udzubillah, ini hasilnya seperti ini. Kenapa? Karena berusaha toleransi yang kebablasan. Ini atas dasar menyenangkan non muslim. Ya, padahal ya sudahlah, kamu sembah seperti itu, aku sembah seperti ini. Lihat ini Khalifah Ma'mun, ternyata itu yang hadir di majelisnya Khalifah Ma'mun itu sampai rumah dia langsung buat 4 kitab ya, jadi ini disalin kemudian dirubah, dibawa ke percetakan kitab Taurat ya, terus kemudian disebarkan ke orang-orang Yahudi. Gak ada yang protes sama sekali, diam saja. Kemudian habis itu buat Injil juga beberapa lembar dicoret-coret dirubah, dibagikan, tidak ada yang protes. Kemudian habis itu buat Al-Quran dibuat juga sama, dicoret-coret. Baru sampai percetakan, wah ini siapa ini yang rusak nih, langsung dilempar. Ya, langsung dilempar. Habis itu datang ke majelisnya Ma'mun lagi. Ini ya casingnya berubah. Khalifah Ma'mun kaget, loh kok bisa seperti ini nih? Sini ya, kamu sekarang kok berubah? Itu dia, ini dakwah. Bukan non muslim malah dibuat dia percaya, semakin yakin dengan keyakinannya. Kenapa? Karena Islam juga ngakui, bukan gitu. Nampakkan kebenaran. Ya. Ketika ini dipanggil lagi, kenapa kamu sekarang berubah seperti ini? Casing yang lain kan mungkin kopiah atau apalah, ininya kok sama kayak biasanya. Kalau orang Yahudi kan ada ciri-ciri khasnya, ini kok kayak kamu kayak orang Muslim. Kemudian diceritakan, benar, setelah pulang kamu ajak itu, aku pergi ke sini, ya, saya coret-coret semua kitab, semuanya nggak ada yang protes kecuali Al-Quran. Al-Quran baru ini sedikit saja yang ini aku rubah, baru sampai percetakan itu sudah dirobek, sudah dilempar di luar. Ininya Al-Quran, ini mau ngerusak Al-Quran katanya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ini ya, lihat orang yang berusaha ya merusak Islam dengan dalih toleransi, ya, ini Al-Quran sedikit dibaca, kemudian dibaca berikutnya, subhanallah, dalam waktu detik kelihatan sudah langsung disebar. Kecuali orang-orang yang fanatisme, tidak mau ya menerima bahwasanya setiap manusia itu salah, manusia punya hawa nafsu, ya, pasti dia akan tetap membela ustadz-ustadznya walaupun itu salah. Itu bedanya Ahlus Sunnah bukan Ahlus Sunnah. Lihat ini, Ahlus Sunnah, ada orang ngomongin itu tuh, lihat tuh orang-orang Ahlus Sunnah tuh yang ngomong Salafi itu mesti itu mentahdir sana, itu mentahdir sana. Itu Ahlus Sunnah. Lihat kita ininya para salaf. Al-Imam Al-Bukhari, buat tulisan itu tidak benar, langsung dibantah. Tapi kalau bukan Ahlus Sunnah, dia mau masuk di gereja, mau nih, nggak apa-apa, nggak akan diomongin karena dia nggak enak. Itu bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menasihati karena Allah. Siapapun dia akan diingatkan. Itu tidak benar, apalagi masalah akidah. Tidak ada nih ya, apa namanya? Akidah itu toleransi atau akidah itu boleh ini boleh. Tidak. Masalah akidah itu ya, sebagian ini ada yang kita dengar tuh akidah tuh harga mati. Akidah harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Kok ini akidah orang Yahudi sama Nasrani mengakui Isa adalah anak Allah, kemudian kita nggak mengakui, udah biarinlah ya. Apalagi sampai berani berdalil
dan dalilnya itu tidak dinampakkan, tidak dijelaskan. Maka ini sangat berbahaya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu kisah Al-Ma'mun. Ya, itu Khalifah Al-Ma'mun seperti itu. Jadi dakwah sama, walaupun dia datang ke situ bukan malah kita itu melemah atau menyamakan dengan agama Islam. Tidak boleh, dia bangga dia. Nanti non muslim bangga. Wah, ini ya sama juga ya. Nanti akhirnya setelah itu lihat aja. Kalau ini bintik-bintiknya ya dari situ. Ya, bintik-bintik dari sekarang ini yang terjadi di kalangan kaum muslimin, ya, yang ikut ngarak apa namanya? Patung patung Yesus tuh ya, patung ngarak pakai sholawatan, pakai rebana, ya, itu awalnya seperti itu. Makanya harus tegas. Jadi antum nih kadang-kadang wah itu sesama Ahlus Sunnah kok bantah-bantahan. Nah itu kan antum bantah-bantahan ilmiah, itu nggak ada masalah. Kita lihat di kisahnya para ulama, termasuk Al-Imam Al-Bukhari. Subhanallah, keras dia. Masalah akidah bantah-bantahan. Ya, antara para ulama. Dan kalau tidak ulama, jadi orang kalau diem, nah itu musibah besar. Musibah besar. Itu taklidnya luar biasa, seperti itu. Makanya luar biasa. Bedanya Ahlus Sunnah ketika salah, dia nggak malu, dia mengatakan, oh saya kemarin itu tentang contoh apalagi masalah akidah, dia langsung ralat, maaf saya salah. Itu manusia, itulah manusia. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, ini masalah akidah tidak bisa dibuat main-main, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat contohnya Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun apa? Subhanallah, didakwahin, bukan malah disamain. Ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Luar biasa, itu khatir, bahaya, sangat berbahaya, ikhwani fillah. Dan ini masalah akidah yang mana itu adalah asas, pondasi kaum muslimin. Kalau itu tidak sampai pondasi, namanya pondasi tidak kokoh, sudah hancur sudah ini. Islam akan hancur. Dan alhamdulillah Islam itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an, sekali lagi Al-Qur'an itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau merubah harkat saja. Harkat atau berapa kalimat saja. Mau merubah artinya atau akan ketahuan. Caranya seperti apapun akan ketahuan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu kisah ya. Kalau kita lihat juga kisah, banyak sekali kisah-kisahnya sebenarnya pada zaman khalifah tuh, dan khalifah-khalifah dahulu luar biasa. Khalifah-khalifah dahulu, Ma'mun, Harun ar-Rasyid, kalau kita lihat kisah-kisahnya luar biasa. Bagaimana mereka berdakwah dengan non muslim, menampakkan kebenaran, sampai ada mereka benar-benar mempraktekkan bagaimana ketika ini ditakuti kaum muslimin ketika mengamalkan syariat, dikatakuti. Ketika kaum muslimin juga mau merapat ke orang-orang kafir, itu hadis yang mengatakan bahwasanya kalau kamu jalan bersimpangan dengan orang kafir, maka kamu dempet itu agar dia dapat jalan sedikit. Gimana kita mau kayak gitu? Sedangkan kita itu ngekor, pengen menyamakan dengan mereka. Ya, gak mungkin, mustahil itu. Mau mengamalkan hadis, sebelum gitu kita sudah dipelototin ini, sudah ini duluan, sudah itu apa? Sudah sudah mengkeret kata orang Jawa. Sudah gini duluan. Kenapa? Karena apa? Dia enggak ini. Kalau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti halnya zaman sahabat dulu dengar Allahu Akbar itu sudah gemeter orang kafir. Ya. Ya, karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita mau ini? Mau mengingkari orang kafir,
Sedangkan kaum muslimin itu tasyabbuh dengan orang kafir. Gimana? Wah, ngikutin aku nih ya. Satu kena lagi. Lemah dia kaum muslimin. Ya, makanya dalam Islam, kaidah Islam apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita enggak boleh tasyabbuh dengan orang kafir. Enggak boleh tasyabbuh. Ya, ancamannya keras. Kalau kamu suka tasyabbuh, kamu termasuk golongan itu. Ya, makanya teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini muqaddimah dan ini termasuk ya yang sekarang ini lagi viral ya. Ada sebagian dai yang nyopot-nyopot ayat Al-Qur'an. Wallahi ya ikhwah, enggak perlu inilah. Antum tahu semua insyaallah taala. Ya, Allah itu berbahaya. Ya, kita membicarakan seperti ini menguatkan kaum muslimin. Kita sebenarnya harusnya menguatkan kaum muslimin, bukan malah melemahkan kaum muslimin. Ya, dengan dalih toleransi, itu adalah musibah besar yang nanti akan membuat kaum muslimin itu jadi lemah. Ya, jadi lemah. Tidak punya percaya diri. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya kaum muslimin akhirnya ini lebih ke condongnya kepada tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Walaupun memang ya itu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umatnya nanti akan mengikuti kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Taib, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini Sidratul Muntaha juga ada di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam surah An-Najm. Juga jangan ini karena malunya sama malu Sidratul Muntaha. Oh, ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha apa itu orang kafir? Terserah. Kamu enggak percaya, enggak harus kamu percaya, gitu sampaikan. Ya, enggak harus percaya, ini keyakinan kami, ya. Walana a'maluna walakum a'malukum. Kamu amal kamu, ya. Iman kamu, imanku, imanku, ya. Itu toleransi. Terserah mau menyembah berhala, mau menyembah batu, mau menyembah air, mau menyembah onta, mau menyembah kera, ya. Terserah kamu, bagi kamu seperti itu. Ini keyakinan saya. Terserah kalau kamu keyakinan kamu seperti itu, ya terserah. Dan Islam enggak boleh, ya, di dalam Islam itu kurang toleransi apa? Langsung disebutkan di dalam Al-Qur'an, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ya, janganlah engkau mencela sesembahan selain Allah SWT. Kurang toleransi apa? Enggak boleh. Fayasubbullaha bi'adwan bighairi ilm. Kalau kamu mencela Tuhan sesembahan-sembahan mereka, maka sesungguhnya mereka akan ya mencela sesembahan atau mencela Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Kurang toleransi apa? Kita enggak boleh mencela kaum ya sesembahnya kaum muslimin. Sesembahnya non muslim afwan. Enggak boleh mencela. Itu sudah toleransi luar biasa. Ya. Toleransi bukan harus ya menyamanyamakan. Enggak. Kita beda. Jelas beda. Ya. Nanti kalau disamain, ini ada juga di sini, padahal Al-Qur'an yang sempurna, kita harus yakin. Ya. Karena Allah yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma, hari ini lah aku sempurnakan ya agama kamu. Lihat, sempurna. Kita meyakini bahwasanya dulu ada agama yang dibawa oleh Nuh, yang dibawa oleh Ibrahim, yang dibawa oleh Isa, yang dibawa oleh Musa. Sempurnakan, Islam ini menyempurnakan semuanya. Menyempurnakan agama-agama terdahulu. Enggak boleh ada orang sekarang walaupun ini ya, walaupun dia orang Yahudi, tapi saya tidak, orang Nasrani yang mengakui bahwa Isa adalah Nabiullah. Ya. Isa adalah nabinya Allah. Dia hambanya Allah, mengakui. Saya sembahnya Allah SWT. Sekarang kalau datang juga dia harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa alaihissalam, ikhwani fillah, Isa alaihissalam nanti dia turun ke bumi, ikut syariatnya siapa? Mau syariatnya Isa alaihissalam? Enggak, ikut syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang ya sekarang ini baru-baru ini semua sudah ngaku, wah ini mau disama-samain. Enggak bisa, harus Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam lebih tinggi. Ya.
Islam itu lebih tinggi, lebih sempurna. Karena yang mengatakan Islam itu sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini dari Sidratul Muntaha kemana-mana, ya. Tapi ini penting juga, ya. Ya, dari Sidratul Muntaha ada di Al-Qur'an dan ada pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita imani. Jangan kita imani afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kita beriman yang ini cocok, ini enggak cocok, yang ini diimani, yang ini enggak diimani. Sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang cocok sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Jadi harus diimani secara kafah, secara sempurna. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam itu secara kafah. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ngikutin langkah-langkahnya syaitan. Ini langkah-langkahnya syaitan apa? Oh, nyamain agama Islam dengan agama kafir, langkahnya syaitan. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya, ya, syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Baik, kita baca hadisnya satu aja, ya. Hadis tentang Sidratul Muntaha. Hadis Ibnu Mas'udin an Abi Ishaq Asy-Syaibani. Hadis dari Ibnu Mas'ud dari Abi Ishaq Asy-Syaibani, dia berkata, sa'altu Zirr bin Hubeish. Aku bertanya kepada Zirr bin Hubeish an qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fakana qaba qausaini aw adna fa-auha ila 'abdihi ma auha. Maka jadilah dia dekat, ya. Dekat ini, ya, pada Muhammad sejarak, yakni faqaba qausaini au adna. Jadi Nabi Muhammad SAW dekat jaraknya, ya. Dijelaskan oleh para ulama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nanti pembahasannya apakah Nabi melihat Allah pada malam Isra, ini nanti kita bahas, itu dijelaskan juga oleh Al-Imam At-Tahawi, ya. Insyaallah taala sudah pernah kita bahas di akidah Tahawiyah, termasuk akidah Wasithiyah pernah kita bahas di kajian mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu sebelum Covid, ya. Tentang ini, ya, kita ulang nanti, ya. Kita ulang lagi bagaimana apakah Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala, itu diperselisihkan oleh para ulama, ya. Fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Lalu dia menyampaikan kepadanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Jadi dekat jaraknya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu ketika di Sidratil Muntaha, ya. Ketika di Sidratil Muntaha. Ia menjawab, Ibnu Mas'ud telah menjelaskan pada kami bahwa Nabi telah melihat Jibril bersayap 600 sayap, ya. Nabi telah melihat Jibril, ya, bersayap 600 sayap. Tayyib. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sidratul Muntaha, ya. Sebagaimana surah An-Najm, dalam surah An-Najm, afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya. Silahkan lihat ayat surah An-Najm, ya. Surah An-Najm ayat 12 sampai 18. Apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Ya, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal Muhammad melihat Jibril. Ya, ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat bagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Jadi di Sidratul Muntaha,
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak bisa digambarkan di dunia. Melihat sesuatu yang indah. Dan orang-orang musyrik itu tidak mau mengimani atau tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang musyrik tidak mau percaya tentang Sidratul Muntaha, tentang Jibril, nah, kalau kita juga masih ragu-ragu, nah ini musibah, ya. Musibah. Kalau sampai kita itu tidak percaya dengan masih ragu-ragu, ini benar enggak ya Sidratul Muntaha? Nah, ini. Maka kita harus ya membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Sidratul Muntaha agar kita itu semakin yakin, tidak ada keraguan-raguan tentang Sidratul Muntaha. Ya. Dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, ya kita lihat tafsirnya tentang Sidratul Muntaha karena tidak jelaskan secara detail, maka para ulama menjelaskan, para sahabat menjelaskan tentang Sidratul Muntaha. Menjelaskan tentang Sidratul Muntaha. Abdullah ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memahami tafsir. Kata Abdullah ibnu Abbas, "Summiyat Sidratul Muntaha." Dikatakan Sidratul Muntaha li'anna ilmal malaikati, kalau ilmal malaikata nanti dikoreksi, salah ini. Ada yang koreksi, ilmal malaikati, li'anna ilmal malaikati, karena sesungguhnya ilmunya malaikat yantahi ilaiha walam yujawizha ahadun illa Rasulullah SAW. Ya. Karena ilmunya cuma sampai sini, malaikat sudah. Malaikat pun nganterin Rasulullah SAW, Jibril. Ya, sudah tahunya sampai Sidratul Muntaha itu, sudah habis itu nggak tahu, karena itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ya. Setelah itu Jibril ngantarkan di situ, sampai situ, walam yujawiz ahadun illa Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa lebih dari itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu, ya, walaupun malaikat itu tetap selalu berzikir kepada Allah, itu adalah makhluk Allah yang mulia, ternyata ada kelebihan yang ada lebihnya. Dari malaikat itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bisa lebih dari itu, dari Sidratul Muntaha. Kemudian wahaka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annaha summiyat bidzalika likauniha yantahi ilaiha ma yahbitu min fawqiha wa ma yasudu min tahtiha min amrillahi azza wa jalla. Ya. Dikatakan, kata Abdullah bin Mas'ud, orang sahabat ini, karena makanya kalau masalah sesuatu yang sifatnya itu adalah tafsir, maka kita kembali kepada bagaimana penafsiran para sahabat, karena mereka yang langsung dengar dari Rasulullah SAW, yang tahu dari Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, dinamakan Sidratul Muntaha karena semua ketetapan Allah yang turun pangkalnya dari sana, dan semua yang naik ujungnya ada di sana sampai Sidratul Muntaha itu. Ya. Ketetapan Allah SWT, takdir Allah SWT sampai situ, ya. Itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan ini semua ini maknanya sama. Ya, maknanya kalau ini berarti ini tafsirnya semuanya ada kalanya yang mengatakan karena di sana tuh sudah enggak ada yang bisa naik ke atas kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan Abdullah bin Abbas. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya sampai situ, ya, Sidratul Muntaha itu adalah tidak bisa, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu sudah sampai situ saja, tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Kemudian yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, summiyat Sidratul Muntaha li'annahu yantahi ilaiha
ma ya'ruju minal ardi wa yanzilu ilaiha ma yanzilu minallah minal wahyi wa ghairihi au lintihai ilmil khalqi ilaiha. Ya, dikatakan Sidratul Muntaha, ya, sidrah tadi sidr apa sidr itu? Bidara, ya, pohon bidara. Ya, syajaratus sidr. Kalau pohon bidara waraqatus sidr, ya. Bidara, ya. Di sini li'annahu yantahi ila ma ya'ruju minal ard. Dari sini karena pohon ini merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi. Ya, dah puncak dan yang Allah turunkan. Pangkalnya di Sidratul Muntaha, ya, pangkalnya udah mentok dia. Ya, di Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha itu berupa pohon. Ya, dalam hadis yang sahih, ya, Sidratul Muntaha itu bentuk pohon yang sangat indah. Ya. Ya, pohon yang indah, ya, yang mana bayangan-bayangannya itu bisa dilalui selama 1000 tahun. Bayangannya Sidratul Muntaha itu pohon, itu kan kalau pohon itu mesti di bawahnya ada ini mesti ada bayangannya, apa namanya? Orang bisa ini berteduh itu apa namanya? Tempat teduh itu bayangannya itu bisa dilalui selama 1000 tahun baru sampai ujungnya. Perjalanan 1000 tahun, ya. Itu sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi Sidratul Muntaha itu bentuk pohon, ya, bentuk pohon. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya Sidratul Muntaha itu memiliki buah, ya, memiliki daun, ya. Kemudian waraku wa awraqu Sidratul Muntaha, ya. Dan ininya daunnya Sidratul Muntaha itu seperti halnya al-filal. Ini apa namanya? Indonesianya apa nih? Uzunul filal, ya. Telinganya gajah. Ya, seperti telinganya gajah. Itu yang disifati oleh Nabi SAW tentang Sidratul Muntaha. Tentunya banyak riwayat-riwayatnya, ya, riwayat dari Nabi SAW, ya, tentang Sidratul Muntaha. Yang jelas kita wajib mengimani, ya, bahwasanya Sidratul Muntaha, ya, itu paling tinggi di atas langit ketujuh. Rufi'at li Sidratul Muntaha fis sama'is sabi'ah. Sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan Ahmad, bahwasanya kemudian aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Jadi muntaha sampai puncak sudah. Ya, makanya malaikat sudah tidak bisa naik lagi. Pada waktu itu sudah tidak bisa naik lagi karena kemampuan malaikat sudah sampai situ, ilmunya sudah sampai situ saja. Sampai Sidratul Muntaha. Adapun Nabi SAW itu sampai atas lagi, dan ini menunjukkan, ya, kemuliaan Rasulullah SAW dibanding dengan Jibril alaihi salam, ya, yang tahu setelah itu Allah SWT dipanggil, ya, diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW diajak berbicara, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan juga bahwasannya bukan saja Musa kalimullah, Musa yang diajak bicara dengan Allah SWT, tapi Rasulullah SAW juga manusia yang pernah diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pembahasannya itu, ya, berikutnya, ya, ketika Mi'raj Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW melihat Allah atau tidak melihat Allah, ya, ketika itu di atasnya Sidratul Muntaha. Karena setelah Sidratul Muntaha dah enggak, ini Jibril sudah enggak bisa ini mau nemanin Rasulullah SAW, enggak bisa. Ya, Rasulullah SAW sendiri. Tapi Rasulullah SAW pada waktu itu melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Dan itu intinya ikhwani fillah,
rahimani wa rahimakumullah, dari sini ya yang harus kita imani adalah adanya Sidratul Muntaha yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidratul Muntaha adalah di tempat yang paling tinggi setelah ya di langit ketujuh ya, dan kemudian itu enggak kebayang itu berapa tingginya, luar biasa ya, sampai bayang-bayangannya itu bisa dilalui selama 100 tahun ya. Taib. Jadi ada di dalam Al-Qur'an dan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Sidratul Muntaha. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Pengen bacain banyak hadis-hadisnya tentang sifat min sifati Sidratil Muntaha, disebutkan dalam ya hadis-hadis yang sahih ya, termasuk Sidratul Muntaha itu adalah ya sesuatu yang sangat indah. Jadi kalau kita bayangin kayak telinga ini itu kan cuman kaya aja, tapi kadang-kadang indahnya nggak bisa dibayangkan gitu ya. Itu cuman penggambaran aja agar kita itu bisa membayangkan sesuatu yang ini bisa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kita tuh juga kadang-kadang nggak bayangin juga nanti bidadari ketika minum, dalam hadis yang sahih itu kelihatan nih airnya mengalir kayak apa itu kan, kita mungkin jijik dalam ini pengertian kita, tapi itulah ya disampaikan apa adanya. Tapi sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwasanya surga itu la ainun ra'at wala udhun sami'at wala yakhturu ala bali ahadikum. Jadi enggak bisa dibayangkan dengan mata, kemudian dia tidak bisa dengarkan dengan telinga, dan tidak terbayang, terbesit di dalam hati seseorang. Saking indahnya. Ini juga seperti itu. Jangan bayangin itu apa namanya? Ini kan secara letterlek saja maknanya ya, daunnya itu seperti halnya telinga apa gajah gitu. Nanti kita bayangin, oh di sana juga itu ada ini tuh, ada biskuit ini telinga gajah. Jadi nggak bisa. Ini cuman gambaran saja ya, agar kita ya tahu apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW tentang Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam bishawab. Ini cuma bahas tentang Sidratul Muntaha aja luar biasa sebenarnya. Kalau mau baca semua hadis-hadisnya, banyak sekali. Ya, hadisnya banyak sekali dan perkataan para ulama banyak sekali. Jadi kita ambil yang penting ilmunya kita tahu, dan kita wajib mengimaninya, tahu bahwasanya Sidratul Muntaha itu ada, dan sebagaimana di dalam riwayat Imam Ahmad itu di langit ketujuh yang paling tinggi. Sidroh ya, sesuatu yang muntaha itu sudah habis, sudah mentok, sudah sesuatu yang mentok. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.